Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mutolaah bareng kitab Kaifiatus Shalah. Mudah-mudahan rezeki kita yang kita belikan untuk kuota ini bisa menjadi saksi nanti kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya seperti biasa kita baca doa memulai pembelajaran yang biasa di Al-Masturiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi khususan ila ruhi musannif sulihim wa fur'ihim wa dabil huquqi alaihim ajma'in anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai saja ke muqaddimah kitab, tapi mungkin muqaddimah ini enggak perlu dibahas secara lebih lanjut. Nanti kita akan langsung ke pembahasan dari halaman pertama. Muqaddimah. Alhamdulillahi alladzi ja'ala sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wassalatu wassalamu ala afdhalil bashar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah milik Allah, alladzi ja'ala yang telah menjadikan Allah as-sholata kepada salat tanha sebagai penghalang 'anil fahsya'i dari kejelekan wal munkar dan dari kemungkaran. Wassalatu dan salawat wassalamu serta salam ala afdhalil bashar, semoga tetap dicurahkan kepada sebaik-baiknya, seutama-utamanya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya, al-abrari yang pada baik semua. Amma ba'du, fahadhihi maka adapun ini, mankulatun adalah tukilan-tukilan, muhimmatun yang penting, fi kaifiatis sholati dalam tata cara sholat, mengenai tata cara sholat. Qad naqalaha sungguh telah menukil kepada mankulat tersebut siapa? As-Syaikhu Kiai Haji, Kiai Al-Alim yang alim, Al-Arif yang arif billahi kepada Allah, Al-Haj Muhammad Mastura, Kiai Haji Muhammad Mastura, ghufranallahi alaihi, semoga ampunan Allah selalu menyertainya, wa nafa'ana bihi ulumahu, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u, qala telah berkata siapa al-ulama'u, para ulama, rahimahumullahu ta'ala, rahimah semoga memberikan rahmat, hum kepada para ulama, siapa? Allahu Allah ta'ala yang maha luhur Allah. Man sholat, barang siapa yang sholat, man jahilan dengan tidak mengetahui,
bikaifiyatil wudu'i, dengan tata cara wudu, terhadap tata cara wudu, washolati, dan tata cara sholat, lam tasihha, maka tidak akan sah apa sholatuhu, sholatnya man, wain, walaupun sodafa, berkesesuaian, wain sodafa, walaupun berkesesuaian, asihata, kepada kesahan, fihima, di dalam wudu dan sholat. Kalimat pembuka ini seperti yang tadi telah diterjemahkan, bahwa dalam ibadah itu kita harus mengetahui tata caranya terlebih dahulu. Jangan asal melakukan suatu perkara ibadah. Kalau misalnya yang sering saya contohkan itu adalah semisal kita berangkat ke Mekah, niatnya itu nggak niat gitu ya. Kita berangkat ke Mekah pengen umroh, cuman kita nggak tahu cara umroh itu kayak gimana. Pokoknya kita ke Mekah, kemudian kita lihat orang yang tawaf, ikutin tawaf. Tawafnya berapa kali? 7 kali, ikutin 7 kali. Kemudian sa'i, kita ikutin orang yang sa'i. Caranya sa'i seperti apa, kita ikutin aja tanpa tahu apa itu sa'i, apa itu tawaf. Nah, maka walaupun berkesesuaian dengan syarat sahnya, itu maka tidak sah karena dia tidak mengetahui kaifiyahnya. Sama ketika dalam sholat, ada kemungkinan seperti itu, ada. Misal orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf taruhlah, dia belum terlalu paham apa itu sholat, tapi dia mengikuti orang yang sholat. Dia nggak tahu kalau i'tidal itu seperti apa, dia nggak tahu sujud itu seperti apa, dia tidak tahu tahiyat itu seperti apa, cara salam seperti apa dan sebagainya. Nah, walaupun dia gerakannya sama dengan cara yang harusnya dipraktekkan, tapi kalau dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui, maka itu tidak sah sholatnya. Jadi tetap harus mengetahui kaifiyahnya dulu. Karena ulama sebagian berpendapat bahwa dalam mengerjakan ibadah, syarat sahnya melakukan ibadah itu adalah mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus tahu sholat itu ya sholat. Apal misalnya sujud itu kayak gimana, ruku itu kayak gimana. Tapi kita ikutin aja orang ruku, kita ikutin aja orang sujud. Nah, itu tidak sah karena kita hanya mengikutinya saja tanpa mengetahui apa praktek yang sedang dikerjakan itu. Nah, makanya di sini anjuran untuk mengetahuinya itu disampaikan di awal kitab, karena nanti kita akan mempelajari kaifiyahnya, kaifiyatus sholatnya itu seperti apa, dari mulai sebelum sholat, persiapan kita sholat, sampai nanti ke akhir sholat, yaitu ketika salam. Nah, catatan penting dari pembuka ini adalah yang dihukumi itu kesahannya, bukan diterima atau tidaknya. Jadi yang masalah diterima atau tidaknya bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah. Kita hanya boleh menghukumi sahnya seseorang itu dengan dohirnya saja. Dia sudah cukup syaratnya belum? Dia sudah cukup rukunnya apa belum? Kalau sudah cukup syarat dan rukunnya, maka nanti perkara diterimanya sholat itu bukan urusan kita. Kan sekarang banyak orang yang sering terucap gitu. Ah, maneh nama tukang mabok. Ah, maneh nama tukang maok. Ah, dia mah suka judi. Wah, dia mah suka ngerampok. Gak bakalan diterima sholatnya. Nah, perkara itu tidak bisa dijadikan sebagai kepastian diterima atau tidaknya sholat. Karena masalah diterimanya sholat itu tergantung Allah. Gimana Allah saja. Kita hanya boleh menghukumi sah atau tidaknya sholat.
Jadi kita nggak berhak menghukumi seseorang itu diterima sholatnya atau tidak. Kecuali kalau kita bilang dia tidak akan diterima sholatnya. Karena syarat dan rukunnya tidak mencukupi. Jadi tidak diterimanya sholat itu karena dia tidak sesuai rukun dan syaratnya. Maka itu boleh. Tapi kalau semisal syarat dan rukunnya itu tercukupi, maka itu kita sebut sah sholatnya. Tapi tidak sampai menghukumi diterima atau tidak. Karena gini, yang namanya diterima atau tidak itu bukan ranah manusia menurut saya. Jadi lebih cenderung itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak berhak gitu ya. Kalau masalah batiniah itu untuk menghukuminya seperti apa kita nggak berhak. Karena ada qaul ulama itu nahnu nahkumu bidzahir. Kita itu menghukumi semua perkara itu sesuai dohirnya saja, yang kelihatannya saja. Kalau misalnya yang tidak terlihat, itu ya kita jangan main-main, kita jangan berani-berani. Karena bisa jadi gini, orang yang mabuk misal sholat, orang yang mabuk sholat sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Yang nggak sah itu kalau misalnya sholat sambil mabuk. Kalau sholat sambil mabuk itu nggak sah. Tapi kalau misalnya orang yang biasa mabuk tapi dia sholat, itu yang penting cukup rukun, cukup syarat, maka sholatnya sah. Diterima atau tidaknya itu gimana Allah. Bisa jadi sholat orang mabuk itu diterima oleh Allah. Karena mungkin alasannya dia menyadari dirinya itu banyak dosa dan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui sholatnya. Nah bisa jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah. Karena misal kita ngerasa capek sholat wae, sakali-kali mah hayang eureun sholat teh. Jadi kita sholat sambil menggerutu gitunya. Mengeluh. Nah kita sholat mengeluh, saya nggak memastikan diterima atau tidak, ditolak atau tidak. Tapi ketika dibandingkan antara sholat seseorang yang suka maksiat, orang fasik lah taruh. Jadi orang fasik itu kan orang yang biasa bermaksiat, ya judi, ya mabuk, ya jinah, ya maling, gibah, ngagosip teh eta dosa. Orang yang biasa ngegosip itu tidak bisa dihukumi sholatnya tidak akan diterima. Karena apa? Karena itu lain hal antara ngegosip dengan sholat. Selama sholatnya mencukupi syarat dan rukun itu tetap sah. Diterima atau tidaknya nanti gimana? Allah. Ya. Jadi intinya itu kita menghukuminya antara yang sahnya saja. Sahnya itu nanti diukurnya dengan rukun dan syaratnya. Kalau misalnya diterima itu nanti diserahkan saja oleh Allah. Gimana Allah aja. Karena bisa jadi orang yang biasa sholat malah tidak diterima sholatnya. Karena sholatnya itu sambil mengeluh. Tapi ada orang yang sering maksiat ketika sholat dia benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka bisa jadi sholat yang diterima itu sholatnya orang yang mabuk daripada sholat kita. Nah jadi intinya seperti itu. Jangan sampai menghukumi seseorang itu sampai ke ranah yang memang hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Atau misal sekarang puasa, yang membatalkan puasa kan buka aurat itu batalkan puasa teh. Membuka aurat itu batal nggak puasa? Enggak ya? Maksudnya nggak cuma perempuan aja, laki-laki pun sama. Karena saya waktu pernah tinggal di Bekasi, pernah tinggal di Jakarta, kan udara panas itu di sana. Bapak-bapak itu dia keluar rumah, tapi pakai boxer aja. Pakai boxer itu kan celananya sepaha ya. Terus nggak pakai kaos kutang, nggak pakai kaos dalam, cuman celana boxernya saja. Itu kan dia lagi buka aurat, tapi dia puasa. Nah kita hanya berhak menghukumi puasanya itu sah atau tidak berdasarkan syarat dan syarat-syarat kesahan dari puasa. Tidak sampai puasanya diterima atau tidak gitu. Kalaupun iya paling menguranginya saja pahalanya. Tapi masalah diterima atau tidak ya nanti gimana Allah ya. Jadi yang pertama itu ditukil oleh mama,
Itu. Jadi kita hanya berhak menghukumi secara dohirnya saja. Sedangkan untuk secara batinnya itu nanti kita serahkan kepada Allah. Dilanjutkan, al-qiyamu la yakunu ruknan illa ba'da takbiratil ihram wa qablaha yakunu syartan. Al-qiyamu adapun berdiri. La yakunu itu tidak menjadi ruknan, tidak menjadi rukun. Illa kecuali ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratul ihram. Wa qablaha dan berdiri sebelum takbir, yakunu maka ada itu berdiri syarton menjadi syarat. Nah ini penting dibahas, kenapa al-qiyamu la yakunu ruknan illa ba'da takbiratil ihram wa qablaha yakunu syarton. Karena kan rukun sholat itu ada 17. Yang terakhir itu apa? Tartib. Tartib. Kalau tartib itu kan harus runtutnya, kudu runtut gitu ta. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ke akhir. Dalam prakteknya coba sekarang. Dalam prakteknya kita itu berdiri dulu atau takbir dulu? Berdiri dulunya. Kalau misalnya kita berdiri dulu kan berarti tidak tartib itu. Yang namanya tartib itu kan niat dulu, takbir baru berdiri. Jadi kalau misalnya sesuai urutan itu kita takbir sambil duduk itu nggak jadi masalah. Kita takbir mau sholat, kemudian setelah takbir kita berdiri. Karena tartib, niat, takbir, ngadeg. Kan harusnya gitu. Tapi kok kenapa kita itu dalam prakteknya berdiri dulu sebelum takbir? Nah, makanya di sini disebutkan al-qiyamu la yakunu ruknan illa ba'da takbir. Jadi yang namanya berdiri itu bisa menjadi rukun kalau sesudah takbir. Tapi sebelum takbir itu hanya sebagai syaratnya saja. Jadi sebenarnya gini, masalah ini itu banyak pendapat. Karena gini, dalam syarat sah sholat, syarat wajib sholat itu nggak ada berdiri sebenarnya. Syarat wajib sholat itu kan Islam, balik, berakal. Dan ada yang menambahkan mumayyiz. Mumayyiz teh bisa ngabedakan antara yang halal dengan yang haram. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Kemudian syarat sahnya itu kan pertama masuk waktu. Jadi misalnya Kang Paid mau sholat duhur tapi jam 11, itu nggak sah sholatnya karena belum masuk waktunya. Jadi waktu duhur kita sholat duhur ya di waktu duhur gitu. Jadi kalau dalam waktu sholat itu ada afdoliyat, ada Jadi gini, kalau menurut Imam Hanafi yang paling wajib melaksanakan sholat itu di akhir waktu. Karena apa? Karena ketika sudah lewat akhir waktu, kita harus qodho. Kita meninggalkan sholat jatuhnya. Makanya menurut Imam Hanafi, paling wajib sholat itu adalah di akhir waktu. Tapi secara afdoliyahnya, menurut Imam Syafi'i itu adalah di awal waktu. Nah, jadi bedanya di situ kalau masalah pelaksanaan sholat itu. Nah, jadi yang namanya syarat sah sholat itu masuk waktu, kemudian suci dari hadas kecil kudu wudu, hadas besar kudu junub, mandi besar. Ya biasanya pengantin baru yang sering junub itu ya. Kemudian ada lagi setelah itu suci dari najis, baik badan, tempat dan sebagainya. Ingat suci ya, bukan kotor. Karena gini, bisa jadi kotor tapi sebenarnya dia suci. Misal kayak gini, kita berjamaah ke masjid, niatnya berjamaah ke masjid. Hujan itu baru selesai. Kemudian kita pakai sendal jepit lah taruh. Kan biasanya kalau sendal jepit kan nyipret lah. Nah, selama bisa dipastikan cipratan itu bukan najis, maka sholatnya tetap sah. Atau misal sekarang kita sholat
di suatu tempat, taruhlah di kantor atau di mana, bukan di musola gitu. Tapi ketika tidak ada najis dan dipastikan itu tidak najis, maka itu tetap sah. Kalaupun kotor nggak apa-apa. Ini masalah sahnya aja ya, bukan masalah estetika, bukan masalah etika kita ketika beribadah, bukan. Tapi masalah sahnya itu di situ. Jadi kalaupun ada lantai berdebu misal, debu najis nggak? Debu kan tidak najis. Misalnya ada debu, itu kita sholat di situ sah sholatnya secara fikih karena tidak najis. Kita sholat pakai baju baju yang agak kotor, selama dipastikan itu tidak najis maka tetap sah. Semisal orang yang bekerja di ladang lah, taruh petani di sawah, kan biasanya suka aya wele nanti tanah teh gitu. Nah selama dipastikan tanah itu tidak najis, dia nggak apa-apa sholat memakai pakaian itu. Kemudian setelah itu suci dari najis, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Itu syarat sah dan syarat wajibnya. Tidak ada berdiri. Nggak pernah ada syarat sholat itu berdiri. Tapi dalam kitab ini disebutkan bahwa berdiri itu sebelum takbir hanya menjadi syarat. Masuknya kemana? Nggak masuk kemana-mana sebenarnya. Tapi ini untuk menyelesaikan masalah tartib itu. Kan yang namanya tartib itu harusnya niat, takbir, ngadeg, nangtung. Tapi dalam prakteknya kita berdiri dulu gitu. Nah makanya disyaratkan oleh kitab ini kita berdiri ketika akan takbir. Jadi tetap terselamatkan rukun tartibnya gitunya. Ya kan kalau misalnya hitungan secara logika, kalau tartib itu ya harusnya kita duduk dulu, takbir, niat, takbir, baru berdiri. Setelah berdiri baca Fatihah, kemudian sujud, duduk lagi kan gitu. Secara logika tartibnya itu seperti itu. Tapi kan secara prakteknya tidak. Nah, makanya di sini diselesaikannya itu adalah dengan al-qiyamu la yakunu ruknan illa ba'da takbiratil ihram wa qablaha yakunu syartan. Jadi yang namanya berdiri itu sebelum sholat hanya sebagai syarat saja, belum menjadi rukun. Bisa disebut rukun kalau nanti setelah takbiratul ihram. Dilanjutkan lagi wa yahsulu dan terwujud apa al-qiyamu berdiri binasbi fi qori dhahrihi, binasbi dengan meluruskan fi qori dhahrihi tulang belakangnya, ai idhomihi yaitu tulang punggungnya. Jadi tulang nak gitunya. Jadi tulang nak gitu. Nah berdiri ini sebenarnya jadi harus lurus. Ini hanya bagi orang yang tidak punya masalah di tulang punggungnya. Kalau misalnya ada kan orang yang bungkuknya, ada yang bongsor, atau ada yang sepuh siga almarhum Mbah Oji misal. Itu kan dia susah lurusnya. Nah itu nggak usah dipaksakan. Selama itu bisa berdiri tegak, itu harus berdiri tegak. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka itu tetap diperbolehkan semampunya saja. Jadi misal reksa kalian nanti, reksa bari dongkok, karena memang nggak bisa tegak itu nggak apa-apa. Nah berdiri juga itu bisa kita bersender, nyender gitu tanya. Misal ada orang tua saking pengennya sholat yang sempurna, dia ingin berdiri gitu. Akhirnya dia pakai senderan. Misal sender ke tembok atau sender ke yang bisa disenderi gitu. Itu tetap sah. Jadi tetap yahsulul qiyam. Tetap hasil berdirinya itu. Wa yusannu ayufarriqa baina qadamaihi, wa yusannu dan disunahkan ayufarriqa untuk merenggangkan baina qadamaihi antara dua telapak kakinya bisibrin dengan sejengkal. Wa yukrahu dan dimakruhkan ayyuqaddima untuk mengedepankan ihdari jelaihi salah satu kakinya alal ukhra dari kaki yang lain.
Wa ayal siko wa yukrahu ayal siko, dan dimakruhkan pula merapatkan kodamaihi dua telapak kakinya. Jadi setelah berdiri kita atur berdiri kita. Caranya itu di sini disebutkan yusannu ayufarriqo baina kodamaihi, dipisahkan antara dua kakinya. Jadi ya dipisahkan gitunya, ada jarak. Jaraknya segimana? 1 jengkal. Tapi teu kudu diukur gitunya. Jadi sampai salatnya diukur heula sajengkal gitu, enggak usah. Tapi dikira-kirakan saja itu sejengkal. Dan tidak dirapatkan. Ada orang yang dirapatkan gitunya salat agak ginilah. Segini gitu. Jadi saking rapatnya itu pundaknya itu enggak seimbang. Jadi kenapa harus direnggangkan? Itu untuk menjaga keseimbangan sebenarnya. Seperti ginilah, kalau orang gemuk, dia sholat itu dirapatkan, nanti kakinya kan nggak enak ya, sholatnya itu nggak enak. Kalau kaki kieu anu tah gitu tah, nu gemuk gitu, gibeg cek Sunda nama. Kalau misalnya orang ada lagi misal dijauhkan kakinya gitu, karena mungkin ngejar kaki yang lain gitulah. Kalau misalnya sampai renggang sekali, itu kan gak enak juga sholatnya. Kita kan ingin sholat itu ingin nikmat gitu. Kalau misalnya seperti itu caranya, bisa jadi kita malah lain mikiran sholat, mikiran suku batur gitu. Jadi makanya kita sesuaikan saja, sejengkal saja gitu. Nggak perlu gede-gede atau nggak perlu terlalu renggang dan nggak perlu terlalu sempit gitu ya. Dan kita nggak boleh mengedepankan salah satu kakinya gini gitu, atau yang kiri ke depan. Jadi siga nu arek dipotok gitunya gitu mah. Jadi apa ya? Ya gitulah. Jadi harus lurus. Tapi lurus pun nggak usah diukur gitu. Ya kita sekira-kiranya lurus aja antara kaki yang kanan dengan yang kiri. Kemudian al-itroku adapun menunduk, akrobu itu lebih mendekatkan itrok lil khusu'i kepada khusu, wa agoddu dan lebih memendekkan lil basori kepada pandangan, wal yakun dan hendaklah ada basoruhu pandangannya mahsuron itu tertuju atau ditujukan ala musallahu kepada tempat sholatnya, alladzi yusolla yang sholat seseorang tersebut alaihi pada tempat tersebut. Fa'ilam yakun maka kalau tidak ada lahu baginya musola tempat sholat, sajadah atau apa gitu ya, tempat sholat itu, fal yaqrab maka hendaklah mendekatkan dirinya min jidaril haiti kepada dinding tembok, atau liyakhutta dia menuliskan khotton satu garis, fa inna dzalika maka sesungguhnya hal tersebut yuqassiru akan memendekkan musafatal basori jarak pandang penglihatan, wa yamna'u dan mencegah tafarruqal fikri kepada bercabangnya pikiran. Nah, setelah berdiri kita dianjurkan untuk menunduk. Jadi nunduk itu untuk memendekkan jarak pandangan kita. Kalau nggak menundukkan kita bisa lihat orang. Si ieu mah kokona merek ieu yeuh. Wah si ieu mah make sarung ieu yeuh. Atau misalnya ada orang dia pakai koko yang agak transparan. Di belakangnya itu dia pakai baju partai lah taruh.
Wah, pilih si anu misalnya teh. Pilih si iya. Jadi itu ketika kita melihatnya tidak ditujukan ke bawah kepada musola, kepada sajadah ataupun sorban ataupun apa yang dijadikan tempat sujud itu, maka akan ada potensi kita memikirkan hal lain selain sholat. Bisa jadi kalau apa namanya santri sukuna budug gitu. Yang kepikiran kan bukan sholat akhirnya. Ketika lihat koreng di kakinya itu ya udah. Yang keingetan itu budug ya hayo gitu. Makanya kita dianjurkan untuk menunjukkan pandangan kita ke tempat sholat kita. Kalau nggak ada kita mendekatkan diri ke tembok. Makanya yang saya tahu dari dulu itunya kalau kiai-kiai di sini saya Abah kemudian Bapak Direktur itu kadang-kadang milihnya itu tempat sholat itu di dekat tiang ya kalau nggak salah. Yang saya tahu kakek itu Abah itu dia sholatnya itu di tiang belakang di masjid yang dulu gitu. Karena memang untuk menghindari itu, menghindari bercabangnya pikiran. Jadi kalau misalnya di belakang tembok itu kan yang kelihatan tembok, bukan kelihatan Mang Rilwan gitu, bukan. Entah siapapun itu, ngelihat santri, ngelihat apa enggak. Karena yang dilihat itu adalah tembok. Karena apa? Karena memang untuk membatasi jarak pandangnya. Akhirnya kita lebih bisa menikmati sholat itu. Kemudian khobarul Humaidi bi isnadi jayyidin. Hadis dari Humaidi bi isnadin jayyidin dengan sanad yang baik. Rok'atani bisiwakin, adapun 2 rakaat. Rok'atani adapun 2 rakaat bisiwakin dengan siwak, dengan memakai siwak terlebih dahulu. Jadi lain berarti unggal sholat hayoh di siwak gitu enggak. Tapi sebelum sholat dia memakai siwak. Afdolu itu lebih utama. Min sab'ina daripada 70 rakaat bila siwakin dengan tanpa bersiwak. Nah jadi setelah kita menunduk sebenarnya nggak harus berurutan. Sebelum sholat itu harus bersiwak dulu lah gitu. Karena bersiwak itu kan untuk untuk menghilangkan bau mulut kita gitu. Jadi itu dianjurkan. Nah gimana kalau misalnya kita nggak bersiwak tapi kita pakai apanya? Sikat gigi gitunya. Kita sikat gigi dulu sebelum sholat. Apakah bisa mendapatkan pahala bersiwak? Kalau menurut beberapa ulama ada yang mengambil sari dari makosid dari hadis itu. Jadi sebenarnya ada 2 pandangan gitu. Ada yang memang harus pakai siwak baru dia mendapatkan pahala bersiwak. Ada juga tidak perlu pakai siwak, tapi yang penting membersihkan giginya. Kan sekarang ada juga kan odol itu odol nu siwakan teh. Lain, ada kan ya? Ada tuh odol nanti intisari dari siwak. Nah itu kan bukan siwak sebenarnya. Tapi kalau misalnya sikat gigi, membersihkan gigi sebelum sholat dengan itu, apakah bisa mendapatkan pahala siwak gitu ya? Nah, sebagian ulama berpendapat itu tetap mendapatkan pahala bersiwaknya. Jadi tetap kita membersihkan gigi sebelum sholat itu mendapatkan pahala bersiwak. Tapi ada yang menyatakan harus bersiwak ya silahkan, nggak apa-apa. Karena gini, ada istilah i'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan perkataan itu lebih baik daripada meninggalkannya. Jadi kalaupun bisa mengamalkan dengan memakai siwak itu mendapatkan pahala bersiwak. Tapi kalau misal kita belum pernah ke Mekah atau keluarga kita nggak ada yang ke Mekah, kita nggak punya siwak, tapi pengen ngejar pahala siwaknya itu. Karena kan 70 rakaat bedanya. Nah kita kalau misalnya mau membersihkan diri tapi niatnya itu adalah untuk mendapatkan pahala siwak, sebagian ulama membolehkannya. Ya. Jadi yang mau pakai siwak silahkan, ada yang pakai sikat gigi juga nggak apa-apa. Jangan sampai menyalahkan. Contoh lah yang lain.
Seperti kita makan pakai 3 jari. Ya, kan sunnah nanti tilu ramo, 3 jari. Nah, ada sebagian ulama sebenarnya bukan 3 jarinya yang dijadikan sunnah, tapi tidak naon te berlebih-lebihan gitunya. Enggak berlebih-lebihan ketika makan. Jadi kan ada apa namanya? Ada perkataan itu, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, yang intinya itu di situ. Jadi kalau misalnya kita makan pakai 3 jari, tapi makannya itu sebakul, ya itu nggak dapat pahala. Minimal kalaupun mau dapat pahala menggunakan 3 jarinya saja. Tapi untuk mendapatkan pahala tidak berlebihan dalam makan, itu dia gugur karena makannya sebakul. Tapi kalau misalnya ada yang tidak pakai 3 jari, pakai 5 jari, tapi makannya sedikit, nah itu dia mendapatkan pahala dengan tidak berlebihannya ketika makan. Jadi tong disalahkeun wah sia teh mah teu ngilukeun sunnah. Nah gitu, daharna make 5 jari atau makannya pakai sendok misalnya. Itu nggak bisa. Karena sebenarnya bisa jadi mendapatkan pahala sunnah, cuman bukan di 3 jarinya, tapi di makan yang tidak berlebihannya itu. Nah jadi apa namanya? Yang namanya masalah kesunahan itu bisa dilihat dari berbagai versi. Ada yang memang dia harus secara tekstual. Pokoknya kalau siwak ya udah pakai siwak. Kalau nggak pakai siwak ya nggak bisa dapat pahalanya. Tapi ada juga ulama yang tidak tekstual gitu, tapi kontekstual. Dulu mungkin belum ada sikat gigi, makanya pakai siwak. Sekarang pakai sikat gigi itu tetap mendapatkan pahala, minimal pahalanya itu adalah untuk membersihkan gigi sebelum sholat. Setelah bersiwak, selain itu waqra qul a'udzu birabbin nas. Waqra dan bacalah qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas. Tahassunan sebagai bentuk meminta perlindungan. Biha dengan surah tersebut minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ruwaina kami mendapatkan riwayat an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas, anna rajulan, bahwasannya seseorang laki-laki, jaa datang seseorang tersebut ila sholati. Ya ini ada yang baru datang ini. Jadi pas hadisnya ini. Gak kelihatan tapi di sini ya. Anna sesungguhnya rajulan datang. Anna sesungguhnya rajulan seseorang laki-laki, jaa datang rajul ila sholati dalam sholat berjamaah. Wa Rasulullahi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang sholat Rasul. Faqala, maka berkata rajul, hina intaha, ketika sampai rajul, ila sofi, ke dalam barisan sholat. Jadi masbuk, dia datang masbuk. Ketika masuk ke saf sholat, dia berkata, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma ya Allah, atini berikanlah pada saya, afdhala atas keutamaan, ma tu'ti apa yang telah engkau berikan, ibadakas sholihin kepada hamba-hambamu yang soleh. Falamma, maka ketika qada, selesai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholata, pada sholatnya, qala, maka bertanya Rasul, manil mutakallimu, man,
siapa al-mutakallim yang berkata anifan barusan atau tadi. Qala maka dijawab oleh rajul, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Qala maka bersabda Rasul, idzan jika begitu yuqara jawaduka, matilah kudamu, watashtahida dan kamu mati syahid, fi sabilillahi di dalam jalan Allah Ta'ala maha luhur Allah. Rawa telah meriwayatkan pada hadis tersebut siapa An-Nasai, Imam Nasai, wa Ibnu Sini dan Ibnu Sini. Warawa dan telah meriwayatkan pada hadis tersebut siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi tarikhihi dalam kitab tarikhnya, fi tarjamati Muhammad bin Muslim bin Aid, fi tarjamati ketika menerangkan Muhammad bin Muslim bin Aid ketika menerangkan kehidupan Muhammad bin Muslim bin Aid. Nah, ini adalah bukti seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi pun mendengarkan perkataan makmum. Jadi kadang-kadang Nabi pun tidak khusyuk. Kalau maksudnya gini, khusyuk itu kan kudu manteng weh hayo ke Allah gitunya. Harus terus-menerus ingat pada Allah. Tapi dalam satu waktu, buktinya hadis ini, Nabi pun ternyata pernah mendengarkan perkataan para sahabat. Ketika dia masbuk, dia mengucapkan Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Nah, misal ada yang berkata, wah itu kan bukan perkataan Nabi, maka itu bukan sunnah misal. Tapi dalam ilmu mustalah hadis itu ada yang namanya hadis takriri. Hadis takriri itu kan hadis yang sebenarnya bukan dilakukan oleh Nabi, bukan dikatakan oleh Nabi, tapi dibenarkan oleh Nabi. Nah, maka hadis ini adalah termasuk ke dalam hadis takriri. Jadi yang bicara doa sebelum sholat itu bukan Nabi, namun dibenarkan oleh Nabi. Kan ada hadis itu hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Nah, ini termasuk ke dalam hadis takriri. Jadi sebelum sholat itu kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Nah, jadi selama yang tadi dijelaskan itu kita membahas tentang, saya bilang, pengkondisian sholat. Namanya bahasa Inggrisnya teh preparation. Namanya gitu deh. Ya, preparation, preparing, entahlah itu pokoknya. Persiapan kita ketika akan sholat. Ada 5 hal. Yang pertama itu kita berdiri. Berdirinya dengan tegak. Berdiri dengan tegak, sesuaikan ukuran kakinya, luruskan. Kemudian yang kedua itu harus menunduk untuk untuk menjaga pandangan. Kemudian yang ketiga kita bersiwak. Jadi sebenarnya bersiwak kalau diganti mau sikat gigi nggak apa-apa, sikat gigi dulu di rumah, nggak usah dibawa-bawa sikat giginya ke masjid gitu ya. Tapi sikat gigi dulu di rumah, itu mendapatkan pahala kesunahannya. Setelah itu membaca surat An-Nas. Dan yang kelima adalah membaca doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Setelah itu baru takbir. Ada nanti sebelumnya itu sebenarnya mengucapkan niat, talafut bin niat, tapi itu bukan jadi rukun karena nanti niat itu harus berbarengan dengan takbir. Nah, berbarengan dengan takbir, tartib. Niat itu kan harus bareng sama takbirnya. Tartib tuh berarti. Tartib kan syarat rukun salat itu terakhir kan tartib. Tapi ini dibarengkan niat dengan takbir. Tartib tuh.
An-niyatu minal qalbu. Bener. Ya kan harusnya niat dulu baru takbir kalau mau tartib. Tapi karena niatnya itu secara definisi niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, maka mau nggak mau harus dibarengkan. Karena kalau tidak bareng itu nanti disebutnya jadi kalau kita bukan niat, azam namanya. Jadi kalau misalnya kita niat mau berangkat ke Jakarta besok, itu bukan niat, tapi ngazam, berencana gitunya. Itu istilah di fikihnya. Jadi yang namanya niat itu harus langsung dikerjakan. Niat tadina niat arek sekolah. Kalau misalnya niat sekolah itu langsung ke sekolah gitu. Tapi pek teh mengkol ka warung eta mah lain niat ngaranna gitu nya. Lamun niat mah langsung digawean gitu. Niat arek ke pasar. Kudu langsung ke pasar eta kakarek disebut niat. Tapi kalau misalnya ke pasarnya nanti itu maka bukan disebut niat. Tapi disebutnya adalah azab. Diteruskeun Hah? Dilatih teh gitu maksudnya teh. Ya kita teruskan sedikit aja nya. Tadi nyambung ke niat gitu ya. Ahaduha adapun salah satu, bisa juga adapun yang pertama. Daripada rukun-rukun sholat. Oh iya, sebelumnya kok di kitab ini yang dibahas itu adalah rukun, tidak dibahas syarat sah atau syarat wajib sholat. Karena kalau menurut saya di dalam kitab-kitab fikih itu syarat sah sama syarat wajib itu tidak banyak perbedaan. Ya sama lah, syarat wajib sholat itu ya Islam, baligh, berakal, tadi ditambahkan mumayyiz. Itu sama lah, hampir semua sama gitu. Kemudian syarat sahnya juga sama, menutup aurat, suci dari hadas, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, masuk waktu, itu hampir sama. Nah di sini yang dibahas itu langsung ke rukun, karena nanti di rukunnya ini banyak furu'iyahnya, banyak perbedaannya. Bagaimana cara takbirnya itu berbeda antara satu imam dengan imam yang lain. Bagaimana cara meletakkan tangan, apakah harus diletakkan tangannya atau tidak. Nanti ketika sujud seperti apa, ketika tahiyat tangannya itu harus bergerak atau enggak. Itu nanti di dalam rukunnya. Apakah salam harus diusap nanti wajahnya. Nah itu nanti banyak perbedaan pendapat itu di rukunnya. Jadi bukan di syaratnya. Makanya mungkin salah satu alasan enggak ditampilkan, enggak dibahas tentang syarat-syarat sholat itu kemungkinan menurut saya karena memang tidak banyak perbedaan pendapat. Ahaduha adapun salah satu atau yang pertama rukun-rukun sholat, niyatun adalah niat. Wahia dan adapun definisi niat, al-qasdu adalah bermaksud, bil qalbi dengan hati, li khobari berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu binniyati tergantung kepada niatnya. Qauluhu wahya al-qasdu bil qalbi. Hada makna niyah lugatan. Hada adapun definisi ini, makna niyah adalah definisi niat lugatan menurut bahasa. Amma syar'an adapun menurut istilah syariat, bahwa maka adapun makna niat
Qasdu syai'i bermaksud melaksanakan sesuatu, muktaronan dengan berbarengan, bifi'lihi mengerjakannya. Ya sa'ili ala surutin niyah, ya sa'ili, wahai orang-orang yang bertanya kepadaku, ala surutin niyah, kepada apa saja syarat-syarat niat. Al-qasdu, yaitu yang pertama al-qasdu, bermaksud. Wa ta'yin, dan kedua ta'yin, menentukan. Wal fardiyatu, dan yang ketiga kefarduannya, melafalkan kefarduannya. Nah, jadi rukun pertama itu adalah niat. Jadi kalau mau dikategorikan gitu, rukun-rukun salat itu ada 3 kategori. Yang pertama itu qalbiyun, kemudian yang kedua lisaniyun, yang ketiga adalah badaniyun atau fi'liyun. Jadi ada qalbiyun itu niat karena tempatnya di hati. Ada juga lisaniyun yang diucapkan gitu. Yang diucapkan itu semisal takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud, kemudian sholawat dan salam, membaca salam. Itu lisaniyun maksudnya. Masuknya ke lisaniyun, bangsa lisan. Ada juga yang bangsa fi'liyun atau badaniyun yang dipraktekkan. Ruku, sujud, berdiri dan sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah niat. Syarat-syarat niat itu di sini disebutkan al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Tadi kalau untuk makna niat kan sudah ya. Jadi qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Itu secara istilahnya. Kalau secara bahasanya, secara lughahnya al-qasdu bil qalbi. Pokoknya kita bermaksud untuk melakukan sesuatu dengan hati, itu sudah niat. Tapi kalau misalnya secara istilah, kita harus dibarengkan, langsung dikerjakan gitu. Itu baru disebut niat. Kalau tidak langsung dikerjakan, maka itu namanya azam, bukan niat. Nah, syarat-syarat niat ini adalah al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Nah, ini syarat niat di dalam sholat fardu ya. Bukan di dalam sholat sunnah. Jadi kalau di dalam sholat fardu itu sahnya niat cukup dari harus 3 ini. Jadi kalau misalnya mau sholat duhur, al-qasdunya itu usolli, kemudian ta'yinnya itu duhrinya, kemudian al-fardiyahnya itu fardinya. Jadi kalau misalnya mau lagi buru-buru gitu, ketika mau sholat itu buru-buru kita karena takut habis waktunya, itu cukup kita niat di dalam hati itu usolli fardhu duhri, udah cukup. Karena niat itu hanya 3 rukunnya saja. Sementara yang lain itu hanya sunnah. Watusannu al-idhofatu lillahi ta'ala. Watusannu, dan disunahkan. Al-idhofatu menyandarkan. Lillahi, kepada Allah Ta'ala. Khurujan, dengan keluar dari pendapat. Min khilafi, dari yang bertentangan. Man, para ulama aujabaha, yang mewajibkan idhofah. Jadi ada yang mewajibkan lillahi ta'ala gitu. Tapi ada juga yang menyunahkan, termasuk yang dipakai oleh Mama Mastura. Watusanu, dan disunahkan pula niyatu istiqbalil kiblat. Niyatu istiqbalil kiblat, niat menghadap kiblat. Wa adadi rokaati, dan menyebutkan bilangan rokaatnya. Jadi kalau mau dibedah itu rukun niat itu hanya 3, usolli fardhu duhri, itu rukun niatnya. Sedangkan yang lain arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu masuknya ke sunnah niatnya. Jadi yang wajibnya itu adalah usolli fardhu duhri ya. Jadi itu untuk
rukun syarat-syarat niat, sahnya niat itu hanya 3 itu. Sedangkan yang lainnya hanya sunnah. Tapi ini berlaku hanya di dalam sholat fardu. Kalau di dalam sholat sunnah itu nggak perlu nggak 3 rukun, nggak 3 syarat gitu ya. Jadi kalau misalnya sholat sunnah yang ada waktunya seperti rawatib, itu yang kita niat sholat itu cukup dengan al-qasdu dan at-ta'yin, tidak perlu fardiyah. Jadi tidak perlu disebutkan sunnatan, nggak usah. Tapi cukup misal kita mau mau duha, usolid duha, udah sah itu. Karena tidak ada kewajiban untuk menyatakan kesunahan sholat itu. Jadi namanya sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang punya waktu atau sholat sunnah yang dikarenakan sesuatu. Kalau yang punya waktu itu kan seperti sholat duha, sholat rawatib, sebelum duhur, sesudah duhur dan sebagainya. Atau misalnya karena sebab sesuatu perkara seperti sholat istisqa mintana tahujan. Nama tekudu istisqomanya hujan wae. Ada juga sholat kusub, sholat khusub, sholat gerhana. Nah itu sholat sunnah karena ada sebab sesuatu. Nah untuk itu syarat niatnya hanya 2, al-qasdu dan at-ta'yin. Jadi cuma 2. Nah kalau sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang boleh dikerjakan kapan saja, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Waktu-waktunya itu ketika sesudah sholat subuh. Jadi sholat subuh itu nggak boleh ada sholat sunnah ya? Karena kan rawatib itu hanya di qobla subuh. Kalau ba'da subuh itu nggak ada. Kemudian ketika matahari terbit, matahari terbit itu mungkin sekira-kira berapa derajat itu belum diperbolehkan sholat, karena memang sholat duha itu nanti setelah itu gitu ya. Jadi untuk menghabiskan dulu waktu subuhnya. Kemudian yang ketiga ketika matahari ada di puncak, karena dia udah masuk waktu sholat duhur. Jadi untuk membedakan dia itu sholat duhur atau sholat sunnah mutlak. Kemudian ada ketika setelah asar hingga terbenam matahari. Asar kan nggak ada sholat sunnahnya, rawatib asar itu nggak ada. Jadi di situ dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Dan yang kelima itu ketika tenggelamnya matahari sampai sempurnanya tenggelam matahari. Jadi kalau itu kan waktunya sholat maghrib. Kalau misalnya kita melakukan sholat sunnah mutlak ketika itu khawatir malah waktu maghribnya keburu habis. Nah sholat sunat mutlak itu niatnya cukup dengan qasdu saja. Set buburu ya yang sholat sunat usolli. Jadi pas takbir itu cuman bilang usolli. Itu udah sah. Jadi sudah dihitung dia melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau misalnya ada sholat sunatnya itu dibatasi oleh waktu, itu harus ditentukan. Dia itu sholat rawatib ba'diyah, rawatib qobliyah, atau sholat duha, atau sholat tahajud. Itu harus sebelumnya mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi mungkin itu ya tadi masalah niat. Mungkin besok akan dibahas secara singkat lagi gitu, mereview lagi tentang masalah niat itu. Sebenarnya ada lagi kalau misalnya mau dibahas itu, seperti misalnya kita niat sholat qodok gitu, tapi padahal masih masuk waktu. Nah itu nanti bisalah dijelaskan besok mungkin ya, di pertemuan besok. Kita niat sholat qodok tapi masuk waktu, atau sebaliknya kita niat sholat adaan kontan gitu ya, tapi sebenarnya sudah keluar dari waktunya. Apakah itu sah atau tidak? Nanti kita akan bahas. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dicatat oleh admin. Terima kasih yang sudah bertanya. Silahkan kalau misalnya mau bertanya tinggal dikomentari. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya akan coba jawab sebisa saya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.